Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara-saudari pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa harus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga keimanan dan hidayah yang sangat agung ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang agung ini, nikmat keislaman, nikmat mendapat hidayah, nikmat mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling agung. Karena tidak semua dari makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah berikan nikmat taufik dan hidayah ini. Bagi kita yang mendapatkan hidayah, kita harus senantiasa bersyukur, memuji Allah, meminta istiqamah, ketetapan berada dalam hidayah ini. Dan inilah yang senantiasa diajarkan Rasulullah kepada kita. Senantiasa istiqamah dalam din, dalam agama ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa atau pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqamah mendengarkan tausiah dan juga menghadiri majelis ta'lim, karena ini merupakan tanda bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan muttafaq alaihi Shaykhain Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah mudahkan dia memperdalam ilmu agama, bertafaqquh fid din. Dan di antara memperdalam ilmu agama adalah mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang insyaallah kita akan pelajari pada sesi kali ini. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah membahas tentang toharah, definisi toharah, dan juga air apa saja yang bisa kita pakai untuk toharah, yang tentunya adalah air mutlak, tahir mutahhar, yaitu air yang suci dan mensucikan, baik itu yang turun dari langit seperti air hujan, ataupun yang mengalir dalam bumi seperti air sungai, atau yang muncul dari dalam bumi seperti mata air. Dan juga kita sudah mempelajari tentang air yang bercampur dengan najis. Tentunya air yang bercampur dengan najis merupakan ijma' ulama apabila salah satu sifatnya berubah, baik itu rihuh, yaitu baunya, au ta'muhu ataupun rasanya, au launuhu atau warnanya, maka itu merupakan air najis dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Adapun air tidak berubah salah satu dari sifatnya, baik itu warnanya, rasanya ataupun baunya, maka dia bisa dipakai untuk bersuci, baik airnya sedikit ataupun banyak. Inilah pendapat yang kuat. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam membagi air. Ada yang mengatakan air itu dibagi 3, ada yang mengatakan air dibagi 2, dan sebagainya. Dan kita dalam kesempatan ini kita akan mengambil pendapat yang paling kuat, air itu hanya terbagi 2. Yang pertama adalah tahir mutahhir, air yang suci lagi mensucikan.
Yang kedua adalah air yang bernajis. Air yang bernajis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai membahas air jika bercampur dengan najis. Sekarang kita membahas tentang bagaimana jika air tersebut bercampur dengan benda-benda suci. Maksudnya bercampur dengan sabun contohnya, ataupun daun-daun yang jatuh ke dalam bejana kita dan sebagainya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Al-mas'alah ar-rabi'ah, dan muallif mengatakan permasalahan keempat, al-ma'u idza khalatahu tahir. Air itu jika bercampur dengan benda-benda suci. Al-ma'u idza khalatahu maddah tahira. Air itu jika bercampur dengan benda suci seperti ka'awraqil asjar, seperti daun-daun pohon, awis sabun ataupun sabun, awul usnan. Usnan atau isnan sama artinya adalah suatu zat yang biasa digunakan orang untuk cuci tangan yang rasanya dia asam, sejenis, bisa jadi sejenis jeruk dan sebagainya. Awis sidir ataupun daun bidara, aw ghairu dzalik minal mawad at-tahirah, ataupun benda-benda lain yang mana benda itu adalah suci. Walam yaghlib dzalikal mukhalid alaihi, dengan syarat benda itu tidak menguasai, maksudnya tidak banyak, lebih banyak dia menguasai daripada zat air tersebut. Fas-sahih annahu tahur yajuzu at-tatahhur bihi min al-hadath wa najasa. Maka yang sahih, maka boleh bersuci dengan air seperti ini jika air tersebut bercampur dengan benda-benda suci. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Artinya, jika kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka salah seorang dari kita itu ingin buang hajat, atau ada orang yang baru berhubungan suami istri, mereka mau melakukan ibadah, mereka tidak menjumpai air, maka disunnahkan bagi mereka adalah bertayamum dengan debu yang suci. Dalam ayat ini kita langsung ke pembahasan falaqdul ma. Dalam ayat ini falam tajidu ma'a, maksudnya kalian tidak menjumpai air. Falaqdul ma fil ayat nakirah, maksudnya di sini lafaz air ma di sini adalah nakirah fi siyaqin naf. Nakirah dalam bentuk negatif, maka maknanya itu adalah umum. Ini dalam kaidah usul fiqh. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Maksudnya kalau ada bentuk kata non definitif dia, maksudnya nakirah dalam bentuk negatif, maka dia itu membuat hukum itu secara umum seluruhnya. Maka di sini makna air itu falam tajidu ma'a, kalian tidak menemukan air, itu segala jenis air. La farqa bainal ma'al khalis wal makhlut. Jadi tidak ada di situ perbedaan air yang tercampur ataupun air yang murni. Jadi karena gaya bahasanya di situ adalah maknanya umum, baik air yang tercampur ataupun tidak tercampur boleh digunakan untuk bersuci seperti itu. Kemudian waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lin niswah allati qumna bi tajhiz ibnatihi, dan juga ini dikuatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para wanita-wanita kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membuat atau memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aitun bima'in wasidr waj'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Artinya Rasulullah mengatakan mandikanlah, maksudnya putrinya 3 kali ataupun 5 kali atau lebih dari itu.
jika kalian melihat itu butuh, dengan air dan daun bidara. Dan jadikan yang terakhir ketika memandikannya itu adalah air kafur atau sedikit dari air kafur. Maksudnya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita kaum muslimin saat itu memandikan putrinya yang meninggal dunia dengan air yang tercampur dengan air kafur ataupun bidara. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya jika air tersebut dicampur dengan hal-hal yang suci, benda-benda yang suci, bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya tadi putri Rasulullah bisa dimandikan mayatnya dengan air tersebut. Jadi di sini kita simpulkan pendapat yang paling kuat dalam hal ini memang perbedaan para ulama di sini. Jika ini kita bedakan, jika air tersebut tercampur dengan najis harus kita bedakan dengan jika air tersebut bercampur dengan hal-hal yang suci. Yang najis kita katakan tadi bahwasanya jika air tersebut yang tercampur dengan najis tidak berubah salah satu sifatnya, maka itu boleh dipakai untuk bersuci banyak ataupun sedikit airnya. Jika berubah salah satu sifatnya yang tiga, itu ijma ulama, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Adapun jika air tersebut bercampur dengan hal-hal yang suci, maka itu boleh kita gunakan untuk bersuci selama kita lihat air tersebut tidak berubah dari asal penciptaannya. Contohnya air tersebut kita lihat dia asal penciptanya cair. Ketika bercampur dengan hal-hal yang suci, walaupun hal yang suci tersebut mendominasi daripada air tersebut, tapi air tersebut masih sesuai dengan penciptaan awalnya, boleh kita gunakan untuk bersuci. Inilah pendapat yang paling kuat. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah kepada sub bahasan yang selanjutnya. Muallif mengatakan al-mas'alatul khamisah hukmul ma' al-musta'mal fi at-taharah. Sekarang kita akan membahas bagaimana hukum air yang sudah dipakai orang untuk bersuci. Maksudnya yang dipakai adalah air yang sudah pernah digunakan orang untuk berwudu ataupun mandi dan sebagainya. Di sini muallif mengatakan al-ma'ul musta'malu fi at-taharati kal ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil. Air yang musta'mal yang sudah dipakai untuk taharah seperti air yang sudah dipakai orang berwudu, mandi, tahir, mutahhir li ghairihi 'ala sahih. Maka ini tahir, mutahhir, suci dan bisa mensucikan. Inilah pendapat yang paling benar. Air ini walaupun sudah dipakai orang berwudu, dipakai orang mandi, yarfa'ul hadath wa yusilun najas. Dia bisa mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahad al-awsaf ats-tsalatsa ar-ra'ihah wa at-ta'm wal-lawn. Kalau di sini kita tekankan air yang sudah dipakai orang untuk bersuci baik itu berwudu ataupun mandi, dia bisa dipakai untuk bersuci selama air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya yang tiga, yaitu baik itu baunya atau rasanya ataupun warnanya. Ini yang dikatakan oleh muallif. Nanti kita akan sebutkan pendapat yang kuat tentang ini. Wa dalil taharatihi, sebagai dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda kadu yaqtatilun ala wudu'ihi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat hampir bertikai untuk mendapatkan sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam konteks yang lain Rasulullah memberikan kita contoh juga, sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridun. Yang betul adalah id kana maridun. Bahwasanya Rasulullah menuangkan air wudu untuk Jabir ketika Jabir
dalam keadaan sakit. Dan tentunya air wudhu tersebut bekas wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Kalau seandainya bekas air wudhu tersebut najis, maka tidak mungkin Rasulullah memberikan bekas air wudhunya untuk berwudhu kepada Jabir, ataupun Rasulullah akan melarang para sahabatnya ketika mereka mau bertikai untuk mengambil sisa air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'uhu kanu yatawadda'un fil aqdah wal atwar. Dan juga ini sebagai penguat bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan juga istri-istri Rasulullah, mereka itu berwudu dari bejana kayu ataupun bejana dari air, baik itu berbentuk baskom atau gayung, seperti kita langsung berwudu dari gayung, diambil air satu gayung, berwudu di dalam gayung tersebut. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga wayaktasilun fil tifan, dan juga para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka mandi di dalam ember besar atau baskom besar. Tentunya wa mithlu hadza la yaslam min rasas yaqa fil ma' min al musta'mal. Dan tentunya itu tidak akan terlepas dari percikan air bekas orang mandi. Kalau seandainya tidak suci air yang musta'mal yang sudah dipakai, tentunya tidak dipakai lagi untuk bersuci oleh orang lain. Buktinya di sini para sahabat mandi juga dari ember besar yang tentunya itu banyak percikan-percikan air dari orang yang mandi sebelum mereka. Dan juga wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, "Waqad kana junuban innal mu'mina la yanjus." Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, ini hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah dan keluar dari masjid dan jumpa dengan Abu Hurairah langsung pulang ke rumah dan mandi. Kemudian Rasulullah menanya kepada Abu Hurairah, kenapa dia tidak menjumpai Rasulullah? Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dalam keadaan junub. Sesungguhnya saya dalam keadaan junub dan tidak suci. Saya tidak rela berjumpa dengan Anda, saya dalam keadaan najis. Kemudian Rasulullah mengucapkan innal mu'mina la yanjus. Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah bernajis. Maksudnya di sini jiwa tubuh kita itu tidak bernajis. Yang bernajis adalah benda yang keluar dari ahadus sabilain itu, dari dua jalan, baik itu dari depan ataupun belakang. Dan juga wa idza kana kadzalik fa innal ma la yafqit tahuriyatuhu bi mujarrad mumasatuhu lahu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya air kesuciannya itu tidak hilang karena kita pegang atau kita pakai. Dan dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya air atau hukum air al-musta'mal, hukum air yang sudah dipakai untuk bersuci, itu bisa digunakan untuk bersuci kembali. Dan inilah pendapat yang kuat. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita telah membahas yang pertama tadi adalah alma, air jika bercampur dengan benda suci. Itu boleh digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Selama air tersebut tidak berubah dari asal penciptaannya, baik air tersebut didominasi oleh benda yang jatuh kepada air, daun tersebut, ataupun tidak. Kemudian juga kita sudah membahas tentang hukum air yang sudah dipakai orang untuk bersuci. Itu bisa kita gunakan untuk bersuci kembali. Dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana para sahabat dan juga para istri-istri Rasulullah SAW memakai bekas wudu ataupun bekas mandi Rasulullah SAW. Dan juga tentunya Rasulullah SAW juga pernah mandi bersama istrinya. Tentunya mereka saling memakai air dan percikan air akan masuk ke dalam ember yang mereka pakai, tapi masih bisa digunakan untuk bersuci. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan sekarang kita melangkah kepada pembahasan yang selanjutnya, al-mas'alah as-sadisah. Permasalahan ke-6, as'ar al-adamiyyin wa bahimatul an'am. Maknanya adalah sisa air ataupun air liur manusia dan juga bahimatul an'am ataupun hewan-hewan. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana hukum sisa air ataupun air liur manusia ataupun bahimatul an'am, hewan-hewan. As-su'ru huwa, maksudnya as'ar di sini jamak dari as-su'ru. Huwa ma baqiya fil ina ba'da syurbis syarib minhu. Maksudnya sisa air yang berada di dalam bejana setelah diminum oleh seorang yang minum. Fal adami tahir, manusia itu adalah tahir, suci. Wa su'ruhu tahir, dan juga sisa air minumnya ataupun air liurnya itu suci. Sawa kana musliman aw kafiran, baik manusia itu seorang muslim ataupun seorang non muslim. Wa kadzalikal junub wal haid, dan perlu kita ketahui bahwasannya orang yang junub dan juga orang yang haid adalah suci. Yang najis adalah yang keluar dari kemaluannya ataupun darah yang keluar dari orang yang haid. Kalau orang yang haid itu tidaklah najis. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min la yanjus. Dan telah ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang saya jelaskan tadi tentang menjelaskan Abu Hurairah tadi, innal mu'min, maksudnya al-mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Wa an Aisyah, dan dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tashrab min al-ina wa hiya haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiha. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya, ini dijelaskan. Ummul mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, annaha kanat tashrab, dia meminum air dari satu bejana dan dia itu dalam keadaan haid. Kemudian fayakhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana tersebut, fayad'u fahu ala mawdi'i fiha. Rasulullah meletakkan mulut Rasulullah di bekas mulut minumnya Ummul Mukminin Aisyah. Ini menjelaskan bahwasannya orang yang haid atau orang yang junub tidak bernajis. Yang bernajis hanyalah darah yang keluar dari orang yang haid tersebut ataupun orang yang junub tersebut. Kemudian waqad ajma'a al-ulama ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Dan para ulama juga sepakat, ijma' ini merupakan ijma' ulama bahwasanya air liur atau sisa air minum dari hewan yang dagingnya boleh dimakan, baik itu bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah ghanam, kambing atau bakar ataupun sapi atau ibil, unta. Ini yang namakan bahimatul an'am ataupun hewan-hewan yang lain. Intinya ijma' ulama bahwasanya sisa air minum ataupun air liur hewan yang dihalalkan untuk memakannya, dia itu adalah suci. Amma ma la yuqal lahmuhu kasiba' wal humur wa ghairuha fa sahih anna su'ruha tahir wa la yu'athir fil ma' wa bi khassa idza kana al ma' kathiran. Akan tetapi para ulama yang berselisih berbeda pendapat adalah hewan yang tidak dihalalkan untuk memakannya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling sahih, hewan yang tidak dimakan dagingnya, baik dia hewan kasiba, hewan buas, harimau, singa dan sejenisnya, ataupun wal humur wa ghairuha, ataupun keledai, yang sahih adalah air liurnya atau sisa air minumnya itu adalah suci, tidak ada pengaruhnya untuk air. Wa bi khassa idza kana al-ma' katsira. Apalagi jika air tersebut jumlahnya atau ukurannya atau liternya banyak. Kemudian
Amma idza kana al-ma' qalilan wa taghayyar bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Akan tetapi kalau air itu sedikit maka berubah karena sebab hewan tersebut meminumnya, maka itu najis. Di sini perbedaan para ulama. Yang paling kuat adalah jika kita lihat air tersebut tidak berubah dari asal penciptaannya, dia masih cair, boleh kita gunakan untuk bersuci. Tapi ketika kita lihat airnya mengental dan sebagainya, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk bersuci. Wa dalilu dzalikal hadis as-sabiq, dan dalilnya adalah hadis yang sebelumnya kita jelaskan. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma' wa ma yanubu min ad-dawab was-sibah. Faqala idza balagha al-ma' kullatan lam yahmil al-khubuth. Adalah hadis yang sudah kita jelaskan bahwasanya apabila air tersebut balaghal ma' kullatain, mencapai 2 kullah, maka air tersebut lam yahmil al-khubuth, air itu tidaklah bernajis. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrah wa qad syaribat min al-ina, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kucing yang telah meminum air dari suatu bejana. Kemudian Rasulullah mengatakan innaha laysat binajis, sesungguhnya dia itu bukanlah najis. Innama hiya minat tawafin alaikum wat tawafat, sesungguhnya dia hanyalah hewan jantan dan betina yang senantiasa berkeliling kalian. Ini contohnya dari kucing. Wali annahu yashukku taharrus minha fil ghalib, dan memang sangat sulit bagi orang-orang terlepas dari kucing, terkhusus orang yang tinggal di kampung ataupun di pedesaan. Falau qulna bi najasa su'riha, kalau kita katakan air liur atau sisa air minum kucing tersebut najis, wa wujubu ghuslil asya, maka wajiblah mencuci bejana tersebut. Lakana fi dzalika masyaqqah, dan itu akan membuat kesulitan atau kepayahan buat kita. Wa hiya marfu'an lil hadhihi ummah, oleh karena itu diangkatlah kesulitan ini dari umat ini. Maka sisa air liur ataupun air minum atau air liur kucing suci bisa kita gunakan juga untuk bersuci. Dan itu suci, maksudnya tidak digunakan untuk bersuci, maksudnya sisa air liur ataupun air liur sisa air minum dari kucing tersebut adalah suci. Dan permasalahan yang paling besar yang terjadi perselisihan di antara para ulama adalah amma su'rul kal fa innahu najis wa kadzalika al-khinzir, adalah su'rul kal, air liur kambing ataupun sisa air minum dari anjing maksudnya, ataupun air liur anjing, dan juga khinzir, babi. Di sini perdebatan para ulama yang sangat kuat. Akan tetapi kita akan mengambil pendapat yang paling kuat nantinya. Ammal qalbu fa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuhur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang najisnya anjing ini adalah hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuhur ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb, mensucikan bejana kalian jika dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali, dan yang pertama itu adalah dengan tanah. Ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan juga wa amal khinzir, tentang khinzir adalah fa najasatuhu wa khubthuhu wa qadaratuhu qala ta'ala, maka khinzir karena dia itu najis dan juga jorok dan juga kotor sesuai firman Allah Subhanahu wa taala fa innahu rijs. Ini dalam surah Al-An'am ketika menjelaskan walahma khinzir fa innahu rijs, dan daging maksudnya babi itu adalah dia itu najis dan kotor. Dan di sini kita akan membahas, kita akan simpulkan tentang as'ar adamin wa bahimatul an'am, sisa minum ataupun air liur manusia
kita sudah jelaskan tadi bahwasanya itu adalah suci. Dan juga bahimatul an'am. Bahimatul an'am kita katakan tadi adalah unta, sapi dan sejenisnya, dan juga kambing dan sejenisnya. Itu tahir, suci. Dan juga para ulama sepakat bahwasanya hewan yang dibolehkan untuk memakannya atau dihalalkan memakannya, maka air liurnya atau sisa air minumnya adalah suci. Adapun perbedaan pendapat para ulama adalah hewan yang tidak dihalalkan memakannya. Tapi pendapat yang kuat adalah air liurnya ataupun sisa air minumnya itu adalah suci. Dan juga perselisihan yang sangat kuat adalah mengenai anjing dan juga babi. Dan saya melihat pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya anjing dan juga babi itu adalah najis. Di sini perbedaan para ulama. Apakah najisnya itu hanya air liurnya atau seluruh badannya? Saya berpendapat bahwasanya pendapat yang paling kuat saya lihat bahwasanya anjing dan babi itu najisnya adalah seluruh anggota tubuhnya. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan di sini tuhur ina ahadikum idza walagha fihil qalb. Mensucikan dari bejana kalian apabila dijilat oleh anjing. Maksudnya anggota tubuh kita yang termasuk yang paling mulia adalah mulut, dan disuruh bersuci dari mulut anjing, dan anjing juga salah satu anggota tubuhnya yang paling suci adalah mulutnya. Dan ini menunjukkan kepada kita yang paling suci atau yang paling bersih dari anggota tubuhnya saja disuruh bersuci 7 kali dengan air, yang pertama dengan tanah. Bagaimana dengan anggota tubuhnya yang lain? Tentunya lebih bernajis lagi. Dan ini perbedaan dan perselisihan ulama. Tapi saya mengambil pendapat yang ini bahwasanya anjing dan juga babi air liurnya dan juga kulitnya itu adalah najis. Dan juga perlu kita ketahui pendapat-pendapat para ulama, memang ada yang mengatakan sama sekali air liur anjing dan juga babi itu tidaklah najis, sebagaimana disebutkan dalam sebagian mazhab Imam Malik dan sebagainya. Dan mereka mengatakan hadis ini tuhur ina ahadikum adalah sebagai ta'abbudiyah, hanya untuk bab beribadah. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya anjing itu adalah najis menurut mereka. Tapi saya melihat kata yang pertama kali dalam hadis ini tuhur adalah suci. Maksudnya mensucikan berarti bersuci itu dari najis. Allahu a'lam. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sini kita telah menyelesaikan bab pertama dari kitab Thaharah. Kita akan simpulkan dari bab yang pertama ini adalah kita membahas masalah Thaharah dan juga masalah air. Masalah air kita katakan bahwasanya air yang bisa kita gunakan untuk bersuci adalah air tahir, mutahhir, air yang suci dan mensucikannya itu adalah ma'ul mutlaq, baik yang turun dari langit ataupun yang mengalir di bumi. Yang turun dari langit seperti hujan, yang mengalir di bumi seperti sungai, ataupun yang muncul dari dalam tanah mata air, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan juga air kita sebutkan macamnya hanya 2. Air yang suci mensucikan, kalau tidak mensucikan berarti yang kedua dia termasuk air najis. Dan juga kita sebutkan bahwasanya jika air tersebut bercampur dengan najis, maka jika berubah salah satu dari sifatnya, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan jika tidak berubah salah satu dari sifatnya, banyak atau sedikit, maka dia boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian kita mengatakan bahwasanya bagaimana jika air tersebut bercampur dengan benda suci, maka kita katakan yang paling sahih boleh digunakan untuk bersuci selama tidak berubah dari asli penciptaannya. Contohnya airnya masih tetap cair walaupun air tersebut didominasi oleh benda yang memasuki air tersebut. Kemudian bagaimana hukum air musta'mal? Kita katakan hukum air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, baik itu berwudu atau mandi, maka hukum aslinya adalah, hukum asalnya adalah
suci, boleh kita gunakan untuk bersuci kembali. Kemudian apa hukum tentang air liur manusia dan juga sisa air minum manusia dan juga sisa air minum atau air liur hewan? Kita sebutkan bahwasanya air liur manusia itu adalah suci, dan juga air liur atau sisa air minum hewan yang dagingnya halal ataupun yang tidak halal adalah suci, kecuali anjing dan babi. Kita katakan tadi bahwasanya anjing dan babi itu pendapat yang paling kuat adalah seluruh anggota tubuhnya adalah najis. Bagaimana kalau kita menyentuh kulit anjing ataupun babi? Di sini dijelaskan para ulama, jika kulitnya basah maka kita kena najis, jika tidak hanya cukup bisa beribadah langsung, tidak najis. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tadi jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jika itu salah merupakan dari diri saya sendiri dan godaan iblis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.